Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa berjumpa di kesempatan kali ini, pemirsa TV One yang berbahagia. Saya Hilbram Dunar menemani Anda kembali dalam Anda bersantap sahur bersama keluarga dalam kondisi yang insya Allah kita semua diberikan kesehatan. Banyak sekali pahala-pahala yang kita dapatkan selama puasa ini sehingga puasa kita tidak sia-sia. Kali ini tentunya kami sudah hadir bersama guru-guru kami yang luar biasa sekali di sini. Ada Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga Ustadz Pantun kita Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang hangat pembicaraan kita mengingat bahwa dalam kondisi puasa ini kita harus menjadi orang yang penuh dengan iman. Bicara soal iman, ada satu rukun yang mengatakan kita harus beriman kepada takdir. Nah, ini menarik mengingat bahwa Allah sudah menuliskan takdir jauh sebelum dunia ini ada, sebelum manusia ada di bumi. Tapi ketika kita bicara mengenai takdir, tentunya kita semua ingin memiliki takdir yang baik. Bahkan ada beberapa orang yang ingin merubah takdir agar bisa mendapatkan banyak sekali kebaikan di bumi ini. Nah, pertanyaan saya kepada Ustadz Abdul Somad di awal perjumpaan kita kali ini adalah, mampukah manusia merubah atau paling tidak menggeser-geser takdir supaya sesuai dengan apa yang diinginkan? Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Mas Hilbram Al-Mukarram, Ustadz Taufikur Rahman, jamaah yang ada di studio, pemirsa TV One dimanapun berada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna khalaqna kulla syai'in biqadar. Segala sesuatu sudah kami ciptakan dengan kadar, ketetapan, ketentuan. Dalam ayat lain dikatakan, Qul, katakan ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yusibana, tidak ada satupun musibah yang menimpa kita illa ma kataballahu lana, kecuali memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah ketetapan takdir. Ya. Dalam ayat lain dikatakan, ma asaba min musibatin, segala musibah yang terjadi fil ardi, di atas muka bumi, wala fi anfusikum, pada dirimu, illa fi kitabin, itu semua sudah tertulis di kitab, di Lauhil Mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz papan yang terjaga karena dijaga oleh para malaikat. Disitulah server terbesar semua ketetapan sejak alam terkembang, tercipta sampailah hari kiamat. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya secara nyata di alam yang zahir, maka sudah kami rencanakan. Alam ini tidak terjadi begitu saja tanpa rencana. Ada perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dalam hadis Nabi pula dikatakan, ketika Nabi ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang iman, maka Nabi SAW menjawab, akhbirni anil iman, berikanlah jawaban kepadaku apa itu iman wahai Muhammad SAW. Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi taqdir. Lalu kemudian dalam Sahih Muslim pula dikatakan, innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir 50.000 sanah, 50.000 tahun, qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sepakat seluruh ahlu sunnah wal jamaah tentang iman kepada takdir ini. Hanya saja ulama kemudian membahasnya bahwa takdir ini terbagi dua, ada yang mubram, ada yang muallaq. Ada takdir yang sudah baku, tidak bisa diganggu gugat, tapi ada takdir yang bisa dirubah. Lalu yang kita minta ada perubahan itu yang mana? Takdir yang muallaq. Makanya dalam hadis dikatakan, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Takdir yang mana? Takdir yang muallaq. Apakah manusia ini terpaksa dengan takdirnya? Inilah kelompok ahlul bid'ah yang keluar dari ahlus sunnah yang disebut dengan kelompok Jabariyah. Jabar artinya terpaksa. Orang yang terpaksa itu disebut dengan majbur. Diambil dari 3 huruf, jim, ba, ra, terpaksa. Maka sesungguhnya mereka mengatakan kami seperti wayang yang dimainkan oleh dalang, kami tak ada daya, tak ada upaya, tak ada kuasa. Seperti pohon kayu yang dihembus angin ke kiri ke kanan. Maka na'udzubillah, sampai-sampai ketika mereka berzina, mencuri, minum khamar pun mereka mengatakan ini bukan kehendak kami tapi ini takdir. Maka kelompok ini dikeluarkan dari ahlus sunnah wal jamaah. Kelompok ini Jabariyah.
Kontra dengan kelompok Jabariyah ini adalah kelompok Qadariyah. Mereka mengatakan tidak ada itu takdir. Karena kalau ada takdir berarti untuk apa kita beramal, untuk apa kita tidak beramal, untuk apa ini. Karena sudah ditetapkan. Untuk apa kedatangan Nabi? Kelompok yang kontra ini disebut dengan Qadariyah. Mengkristal menjadi sebuah kelompok disebut dengan Mu'tazilah. Karena dia memisahkan diri dari pengajian Wasil bin Atta, menjauh dari pengajian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Maka selalunya dalam sebuah pemikiran pasti ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Yang kanan terlalu fanatik dengan takdir sampai tak ada usaha. Sedangkan yang kiri mengatakan tidak ada takdir sama sekali. Maka yang jalan tengah adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan kita semua mayoritas Asy'ari mengatakan bahwa kita percaya kepada takdir, tapi juga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala al-kasbu wal ikhtiar, ada usaha. Ini takdir saya. Jeruk yang ada di depan saya, salak, kurma, ini adalah takdir yang diberikan rezeki untuk saya. Tapi kemudian kalau saya hanya berpangku tangan saja, tidak mungkin jeruk dan salak itu keluar sendiri dari kulitnya dan masuk ke mulut saya. Maka mesti ada kudrat. Allah pinjamkan saya kudrat kemampuan. Allah berikan saya iradat, keinginan. Ada keinginan tapi tak ada kemampuan, maka tak terwujud. Ada kemampuan tapi tak ada keinginan, tidak juga terwujud. Maka saya salurkan keinginan saya dengan mengelola kemampuan saya untuk mengambil, mengupas dan memasukkan ke mulut saya sebelum azan subuh berkumandang. Tidak lama lagi kita imsak. Iya betul. Maka ini semua adalah takdir. Dan Allah Ta'ala berikan kita jalan. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan jalan fujur, jalan takwa. Qad aflaha man zakkaha. Dengar dengan baik, pandang dengan baik, renung dengan baik, fikirkan dengan baik, putuskan dengan baik, berbuat baik. Maka sesungguhnya saat itu kita mendapatkan balasan. Adapun orang yang melakukan perbuatan dosa, maka sesungguhnya dia saat itu sudah memilih. Karena Allah Ta'ala berikan dia, kecuali dia gila. Adapun ini tidak masuk dalam ketentuan itu. Rufi'al qalam an salasatin. Penanya tidak mencatat, terangkat dari kertas. Siapa dia? Anil naim hatta yastaiqiz, orang tidur sampai bangun. Anil sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai akil balik. Anil majnun hatta yafiq, orang gila sampai sembuh dari gilanya. Karena dia tidak berakal. Siapa yang wajib berpuasa? Baligh berakal. Siapa yang wajib sholat? Baligh berakal. Mereka disebut dengan mukallaf, orang yang dibebani hukum. Dan kita tidak tahu apa takdir kita esok hari. Maka kita hanya berusaha, berbuat. Sahabat pun datang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Kalau semua sudah ditetapkan, untuk apa lagi kami beramal ya Rasulullah? Maka kata Nabi, i'malu, beramallah kamu. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena semua dimudahkan untuk apa ia diciptakan. Ketika kita dengan segala usaha yang kita lakukan. Kita tinggal di suatu rumah, pintunya sudah kita kunci, masuk ke kamar, kamarnya dikunci, barang berharga dimasukkan ke dalam lemari, lemarinya dikunci, masuk ke dalam laci, lacinya dikunci, sampai dompetnya pun juga dikunci, ternyata hilang kebakaran. Maka sesungguhnya qadarallah. Kita hanya dapat berkata, ini sudah takdir. Jadi hikmah dari beriman kepada takdir adalah ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita, maka datang kesabaran, datang ridha. Tapi kalau andai tidak ada ini, kita akan menjadi orang yang risau, stres, galau, bahkan bisa jadi gila. Maka ketika terjadi dalam pikiran kita berkata-kata, andai saja, kalau ada dalam pikiranmu terjadi terbersit satu kata kalau, maka buang jauh-jauh. Karena satu kalau akan disusul oleh kalau berikutnya. Kalaulah dulu begini, kalaulah tidak investasi, kalaulah tidak ikut omongan saya, kalau akhirnya kena penyakit insomnia, tidak bisa tidur malam, stres, depresi, mengurung diri, gila. Kalau mati langsung nggak apa-apa. Nah, ini semua adalah bagaimana Islam mengajarkan kita. Tapi ada hukum sebab akibat. Kalau kita letakkan sepeda motor kita di pinggir jalan, kuncinya kita biarkan tinggal, kita kecicilan, handphonenya juga di situ, hilang. Maka sesungguhnya itu kesalahan kita. Bukan cuma takdir saja yang bicara di sana. Ada unsur kesalahan sebab akibat. Oke, baik, tahan dulu Ustaz. Saya ingin membahas mengenai kekuatan doa di sini. Apabila kita berdoa sepenuh hati, berdoa dengan dalam keinginan kita yang sangat-sangat kuat, apakah doa tersebut juga bisa menggerakkan takdir kita? Nah, seperti apa jawaban dari Ustaz Abdul Somad akan sebentar lagi kita dengarkan. Jangan kemana-mana.
Pemirsa TV One yang berbahagia, menemani Anda santap sahur pada kesempatan kali ini. Silahkan loh, dimakan sahurnya, diminum dulu. Masih ada waktu kita untuk tetap bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan. Mudah-mudahan dalam keadaan yang penuh dengan kebahagiaan bersama-sama dengan keluarga. Begitu juga kepada ibu dan bapak yang sudah hadir jamaah di kesempatan kali ini. Silahkan minum, silahkan makan dulu. Masih ada nih kita untuk bisa santap sahur bersama Ustadz Abdul Somad dan juga Ustadz Taufikur Rahman. Kali ini kita membahas mengenai takdir. Tadi Ustadz Abdul Somad sudah menjelaskan takdir itu seperti apa dan bagaimana cara kita harus menyikapinya. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah ketika kita memiliki sebuah keinginan besar, kita berdoa begitu dalam, berdoa begitu khusyuk, yang kita kepinginnya agar bisa mendapatkan hal tersebut. Tidak tahu nih takdirnya kesana apa enggak. Tapi apakah kekuatan doa bisa merubah takdir seseorang, Ustaz? Ada yang disebut dengan sam'iyat, diambil dari 3 huruf sin, mim, ain, sama. Artinya hanya didengar saja, kita tidak pernah melihatnya. Tentang mungkar nakir, tentang ruh, tentang, termasuklah tentang tulisan takdir Abdul Somad yang ada di papan terjaga di Lauh Mahfuz itu. Tidak tahu kita apa yang ada di sana. Maka untuk perkara yang hanya didengar dari mulut Nabi, diriwayatkan oleh sahabat, dilanjutkan oleh tabi'in, dilanjutkan oleh tabi'in sampai kepada penulis kitab hadis, dilanjutkan oleh para ulama, diriwayatkan sampai ke guru kita, sampai ke hari ini, maka kita meyakininya dengan penuh keimanan. Lalu kemudian kenapa kita berdoa? Karena doa adalah sunnah para nabi-nabi. Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Nuh berdoa, ya Rabbi innabni min ahli, itu kan anakku ya Allah, maka tolong dia ya Allah. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi ij'alli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, dalam tafsir Abdul Azim, dalam tafsir Al-Quranil Azim yang ditulis oleh Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir, sampai dia berusia 99 tahun barulah lahir Nabi Ishak alaihissalam. Jarak Ishak dengan Ismail 13 tahun, 86 tahun lahirlah anaknya Ismail. Jadi nabi-nabi itu semuanya berdoa kepada Allah. Dan Nabi Muhammad SAW pada malam perang Badar, dia berdoa, dia angkat tangannya ke atas, burdah sorban di tengkuknya jatuh ke bawah. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengambil sorban itu, meletakkan lagi ke tengkuknya. Lalu kemudian Abu Bakar berkata, hasbuka, cukuplah itu ya Rasulullah, besok kita akan perang. Tapi Nabi tetap mengangkat tangannya untuk bermunajat, berdoa sampai azan subuh. Jadi kalau ada hari ini orang tidak berdoa, maka sesungguhnya pemahaman dia dengan takdir bukanlah pemahaman yang dipahami oleh para nabi, dan puncak kenabiannya yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi apakah Ustadz Abdul Somad berdoa? Ya, kita berdoa. Dikabulkan atau tidak dikabulkan doa itu, kita tetap berdoa karena doa adalah ibadah. Ad-doa mukhul ibadah, otaknya ibadah itu adalah doa. Ad-doa silahul mu'min, senjata orang beriman adalah berdoa. Jadi kalau ada orang tidak mau berdoa, maka sesungguhnya dia sombong, maka sesungguhnya dia sudah menolak sunnah Rasulullah SAW. Sombong itu bukan orang yang kaya, yang pamer, yang bangga, yang angkuh dengan rumahnya, dengan motornya, dengan mobilnya. Sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, menyepelekan orang. Mungkin ada sebagian orang dia tidak menyepelekan orang, dia sopan, santun, ramah kepada orang lain, tapi dia menolak kebenaran. Salah satu menolak kebenaran adalah tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai seorang yang sudah menikah lama tidak punya anak berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, sulitkah bagi Allah mengabulkan doanya agar dia punya anak? Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Lalu kenapa Allah tidak mengabulkan doanya? Sebenarnya Allah ingin memberikan dia pahala yang lebih besar daripada jihad fisabilillah, lebih hebat daripada haji mabrur, lebih utama daripada ibadah kurban dan sedekah. Ibadah itu bernama ridha, menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, ulama berkata, aku tahu kapan Allah ridha kepadaku. Aku tidak tahu kapan sholatku diterima. Aku tidak tahu bagaimana sedekahku diterima. Tapi aku tahu kapan Allah ridho kepadaku. Jadi engkau tahu Allah ridho kepadamu? Tahu. Kapan itu?
Ketika aku ridha menerima takdir Allah, maka saat itu aku tahu bahwa Allah sedang ridha kepadaku. Masya Allah. Tapi walaupun kita menerima takdir, kita tidak lantas tidak berdoa. Kita tetap berdoa, dan apa yang terjadi pada kita ridha menerimanya. Man lam yasbir bi bala'i, siapa yang tidak sabar dengan bala yang aku berikan. Walam yardha bi qada'i, tidak ridha menerima takdirku. Falyatlub rabban siwaya, maka carilah Tuhan selain aku. Jadi ini mesti dipahami dengan keseimbangan, dikumpulkan hadis-hadis, ayat-ayat, pendapat ulama secara utuh dan sempurna, baru ditarik kesimpulan. Jangan lepaskan teks dari konteksnya. Nanti kita akan terjerumus kepada dua aliran yang keluar dari Ahlussunnah. Bisa jadi terjerumus kepada kelompok Jabariyah, terpaksa dengan takdir, atau kelompok yang menolak takdir, yaitu Qadariyah. Maka kita selalu mengaji kepada para ulama, tetap berdoa, tetap berzikir, tetap ridha, tetap ikhtiar, tetap usaha. Setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, baik. Terima kasih Ustadz Abdul Somad, luar biasa sekali ya tausiah yang diberikan. Ini saya nyambung langsung kalau gitu ke Ustadz Pantun kita, Ustadz Taufikur Rahman, bicara mengenai takdir. Kita tentunya ingin melihat takdir ini dari sisi positif, bukan sesuatu yang ditakuti, bukan sesuatu yang membuat kita menjadi pesimis, tapi tetap optimis. Bagaimana caranya, Tat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buah manggis di bawah-bawah, anak pitung makan ketumbar, jamaah di sini manis kalau tertawa membuat hati makin berdebar-debar. Iya, selingan kiwas. Soto babat sayur katuk selingan sebagai obat ngantuk. Ya. Dari yang kita sudah simak penjelasan tentang qadarullah, masya Allah, di dalam gelas ada teh hangat, udah jelas banget udah. Ya, ini saya ingin mencontohkan praktek di lapangannya. Ya, seperti tadi pertanyaannya. Jadi ikhwafillah rahimakumullah, di dalam Quran ada beberapa janji Allah yang sifatnya sebab akibat. Di antaranya surat kedua, juz kedua ayat 152. Di mana Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Fadkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah. Innallaha ma'as sabirin. Hadirin rahimakumullah. Jadi Mas Hilbram ya, di sini Allah memerintahkan, dan jihad kita melakukan, maka Allah berjanji pasti. Fadkuruni, maka ingatlah kamu kepadaku. Ini jawab amarnya, pasti aku akan lebih ingat lagi kepada kamu. Pasti. Atau dalam bahasa hadis yang lain, di dalam hadis qudsi di mana Allah Ta'ala berfirman, Ana inda dzanni abdi bi. Aku bagaimana sangkaan hambaku. Wa ana mahu idza dzakaroni, dan aku selalu bersamanya ketika dia ingat padaku. Secara analogi Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ada bangunan 7 lantai, kemudian big boss di atas manggil anak buah sedang kerja di lantai bawah. Contoh soal namanya si Udin lah. Di sini gak ada nama Udin ya. Nah, di sini ada Sarifudin. Ini Udin. Lain dong. Ada. Ya di paspor satu huruf beda udah beda lagi. Betul. Ya. Dipanggil sama Big Boss. Ya, Udin. Ternyata ndak kunjung memenuhi panggilan pimpinannya. Asik saja dia bekerja. Ini Big Bossnya cerdas. Gimana caranya biar Udin nengok? Diambillah dompet, kemudian diambil. Karena kalau sudah bicara dompet, identiknya isinya fulus, Bapak Ibu. Iya betul. Wah. Sudah bicara fulus, insya Allah bil fulus mulus, mafil fulus ala matil manpus. Dia dilemparkan pertama itu, ya warna hijau, angka depan 1, nolnya 3, ada goloknya, ada bau amis itu. 1000. Hafal ya? Nah, ternyata tentunya dengan gaya gravitasi bumi yang lamban. Jatuh ke depan Udin, ngelihat uang, dia sedang kerja. Tadi bos manggil-manggil, enggak nengok-nengok. Tapi ngeliat uang jatuh, berkata dia, Masya Allah, ikan mas koki berwarna-warna, rezeki nggak kemana-mana. Masuk kantong. Nengok si Udin ke atas, enggak. Ya asik aja kerja. Berpikir lagi si bos ini, mungkin kurang kali 1000. Diambillah berikutnya, warna silver, angka depan 2, nolnya 3.
Nah, 2000. 2000. Iya. Iya. Ya, oke. Ya, ternyata 2000 lemparkan, tentunya dengan gaya gravitasi bumi yang lamban lagi. Nah, uang jatuh, ternyata 2000 ngucap lagi, ya Allah hari ini betul-betul naik jeep minum teh hangat, rezeki saya ajib banget. Oh, ambil lagi. Ya, ambil lagi. Tahan dulu, Ya. tahan dulu. 1000, udah 2000, belum gerak nih, tapi diambil. Ya. Lalu apa? Kira-kira berapa yang akan membuat bergerak dan bagaimana ujung cerita dari Ustadz Taufikur Rahman akan didengarkan sama-sama sebentar lagi. Jangan kemana-mana. Pemirsa TV One yang berbahagia, terima kasih untuk kebersamaan Anda sambil menemani Anda makan sahur bersama-sama dengan kami di sini. Silakan dimakan makanan sahurnya, minumnya. Masih ada waktu kita untuk menyantap hidangan nikmat yang ada di depan Anda bersama Ustadz Abdul Somad, Ustadz Taufikur Rahman, bersama saya Hilbram Dunar. Tadi Ustadz Pantun, Ustadz Taufikur Rahman sedang menjelaskan sebuah cerita. Ada seorang yang namanya Udin, dipanggil bosnya berkali-kali tidak bergeming. Tidak ngapa-ngapain, diam aja, bergeming. Sibuk bekerja. Lalu sama bosnya dijatuhkan uang 1000, diambil, taruh. Tapi diem aja. 2000 diambil, dikantongin, masih diem aja. Lanjutnya bagaimana, Tat? Pasar ikan bersama Nyonya pembahasan ini kita lanjutkan. Ya. Nanti sebagai takdir kalau sekiranya tidak keburu, nanti kodarullahnya kan ada jeruk, ada salak, insya Allah kalau di dimana jadi kodok, biar jadi takdir ayam pitik dimakan tikus sebab kloteng, minta plastik dibungkus boleh ditenteng nanti. Bawa pulang. Iya, bawa itu yang mu'alak soalnya. Contohnya biar realita. Ya kayak was ya. Baik, saya lanjutkan. Ikhwafillah rahimakumullah, ini contoh kepada realita dari dalail yang tadi udah banyak dijelaskan oleh Kiai Uwas. Ternyata dilemparkan oleh Big Boss di atas uang yang berikutnya warna biru angka depan 50-nya 4. 50.000. 50.000. Jatuh di depan Udin, Masya Allah. Dia hentikan kerjanya, dilihat uang, hati ucap lagi. Ya Allah hari ini, rezeki suami soleh. Soto kaki di atas tikar, rezeki emang gak ketukar. Iya, betul. Masuk kantong lagi. Ya. Nah, ini ending cerita ini bagus nih, Mas Ibam. Beneran. Gimana? Ini kita pulangkan diri kita nanti. Iya. Ya, Kiai Uwas sudah tahu beliau. Gitu. Ya, sama aja cara sama di depan dia kan ngajarin itik berenang kan gitu. Ini nutupin diri saya aja Bapak Ibu. Ke pasar pagi naik mobil bis, padahal hati rasa grogi abis. Oke, teruskan ya. Ternyata ndak nengok si Udin, tetap aja asik kerja. Bosnya cerdas. Oh ternyata 50.000 ndak cukup loh. Diambillah uang yang paling besar, warna merah, angka depan 1005, gambar RI pertama. Ya, 100.000 ya. 100.000. Nah, ini udah kakapnya keluar nih. Atau mungkin di sekolah ini udah ada uang lebih besar dari 100.000? Nggak ada. Takutnya punya negara lain udah gitu. Oh, nggak ada ya? Oke, ternyata dilemparkan dari atas, jatuh. Ya Allah, Udin berhenti kerja, ngucap lagi dia, ya Allah hari ini ke pondok gede naik mobil bis, rezeki saya gede habis. Masuk kantong. Terhitung 153.000. Iya. Ya. Saya nyonten pakai uang 1.000, 2.000 bukan nggak punya maksud. Karena saya ingin arahkan kepada firman Allah surat Al-Baqarah ayat 153. Masya Allah. Kali kalau pakai ayat ingetan gampang. Iya. Karena kalau ngapal Quran Bapak Ibu nggak segampang ngapal nyanyian. Ini walaupun ngomong jelas begini nyampe rumah belum tentu nempel. Ya, ntar yang istri tanya, tadi mama hadir, alhamdulillah duduk paling depan. Siapa yang ceramah? Yang satu Uwas, yang satu lupa pokoknya pakai pantun aja. Apa bahasanya? Ada Qurannya? Ada banyak. Pokoknya Quran udah pokoknya Quran. Oke, saya lanjutkan. Ternyata 153.000 dia terima. Iya. Tapi lihat reaksi anak buah nih. Ternyata enggak sama sekali nengok panggilan bos. Tentunya pimpinan lebih cerdas. Uang sudah diberikan semuanya. Tapi kok nggak ada kontribusi balik. Nah, si bos cari cara yang lain Bapak Ibu. Diambillah pecahan bongkahan batu bata. Waduh. Ya duit udah habis kan? Iya. Udah nggak ada lagi. Iya. Nah, pecahan batu bata dibidik dengan bidikan yang jitu. Ternyata percis kena kepala si Udin. Batu menghantam kepala Udin. Teriakan adu, darah pun keluar dari kepala Udin. Marah. Di saat dia tengok dari sumbernya, dia nengok ke atas, mau marah. Di atas ada Big Boss lebih melotot lagi. Kira-kira bisa marah nggak sih Udin? Nggak bisa. Inilah gambaran kita kadang-kadang. Ya, maksudnya, yuk bicara ketetapan yang Allah telah berikan kepada kita sudah baik semua. Urusan 1.000 rupiah itu tender yang kecil. Allah kasih gol. Yang 2.000 pengen gede lagi karena makin solid, makin kompak lagi. Allah berikan.
Hatta yang paling besarnya nih kakapnya 100.000 rupiah dibelikan. Tapi kadang-kadang kontribusi balik kita kepada Allah kurang. Ya Allah. Makanya tadi dijelaskan la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada bisa menolak, maksudnya berubah takdir kecuali dengan doa. Maksud saya, Allah panggil sehari semalam 5 waktu loh. Kalau di Mekah, kalau subuh begitu, ada beda sama di Tangerang. Hayya 'alal falah. Nah begitu as-salatu nyerah, ada beda di negara kita. As-salatu khairum minan naum. Jadi yang ngantuk bangun. Iya. Ini adzan pindah ke Indonesia. Enggak masuk ke Tangerang dah, wilayah Bogor aja kampus saya dah. Itu kadang-kadang kewas mentang-mentang mat lain. Naum. Panjang. Mana hujan? Ya. Ke masjid jauh, kadang-kadang jawabannya bukan sodak tabartah, sambil naik selimut dijawab, sholat ge tenau-nau. Kewas paham artinya ya? Iya. Ini yang kadang-kadang kita untuk mensyukuri diri kita akan anugerah nikmat yang Allah berikan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Untuk kontribusi baliknya kurang, Allah menyinggung kita bukan hanya dipandai tulis status loh. Tuh lihat surat ke-55 juz ke-27. Sering kita paham kok. Tulisannya ini kita sering jadikan status fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Iya, buat status ya. Nah, iya. Iya, betul. Berapa kali diulang itu sama Allah? Banyak. Halo, berapa kali? Oh, banyak. Berapa kali? Banyak, sampai 31 kali. Nikmat yang mana lagi yang hendak engkau dustakan? Urusan kamu dunia Allah berikan. Sementara bicara yang namanya Nabi ketika kumpul dengan para sahabat, Nabi nanya, kaifa asbahtum? Ini dalam kitab kecil, kalau kayak UAS kitabnya besar-besar lah. Ya, saya kayak ini, kayak An-Nawawi ini dalam kitab Nasul Ibad itu pada bab maqalah yang ketiga, Nabi nanya, kaifa asbahtum? Sahabat jawab, asbahna mu'minina billah. Kami kabar pagi ini ya Rasul beriman pada Allah. Nabi nanya lagi, wa ma alamatu imanikum? Kalau kamu mengatakan beriman pada Allah termasuk tentang takdir, apa syaratnya? Apa ciri-cirinya? Sahabat jawab, pertama ya Rasulullah, nasbiru alal bala. Kami selalu sabar dengan musibah yang Allah berikan. Wa narda bil qada, kami ridho dengan ketetapan yang Allah telah tentukan kepada kami. Wa naskuru ala rakha, kami bersyukur dengan anugerah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah ikhwa fillah rahimakumullah, yuk sebelum Allah nyari pecahan batu bata ke kita, ya, Ustadz bang Allah bisa nyari batu bata? Bukan. Allah kalau mau nyentil hambanya gampang banget. Ya ikhwa fillah rahimakumullah, ya singkat kata, jadilah kita sebagai hamba-hambanya yang betul-betul pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ketetapan yang terjadi pada diri kita betul-betul Allah berikan yang baik. Pergi haji ke kota Mekah, sampai di sana banyak bertafakur. Kalau hidup mau tambah berkah, jadilah hamba yang pandai bersyukur. Masya Allah. Oke, tahan dulu Tat. Nanti kita akan lanjutkan. Saya akan berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang sudah hadir, yang ingin bertanya langsung ke Ustadz Abdul Somad atau Ustadz Taufikur Rahman. Silahkan saja simpan dulu pertanyaannya. Mungkin juga akan mewakili pertanyaan Anda dimanapun Anda berada. Kami akan segera kembali, jadi jangan kemana-mana. Mendengar tausiah dari guru-guru kita di kesempatan pagi hari ini sambil menemani Anda makan sahur, tentunya Anda jadi banyak berpikir. Kita insya Allah menjadi banyak ilmunya, menambah ilmu dan juga manfaat kepada kita semua. Tapi satu dua mungkin ada pertanyaan Anda yang juga ingin ditanyakan langsung kepada guru-guru kita. Mungkin diwakili oleh pertanyaan dari ibu dan bapak yang sudah hadir di sini. Saya langsung kasih kesempatan kalau begitu. Yang ingin bertanya boleh angkat tangannya. Angkat tangannya. Aduh banyak sekali ya. Saya pilih dulu yang mana. Ibu dulu ya. Ibu, bapak? Oh bapak dulu, bapak dulu deh. Silakan Pak. Ya, namanya siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Henry. Saya ingin bertanya tentang takdir. Tadi dijelaskan bahwa takdir itu kita bisa menerima takdir ketika kita ridho dengan takdir itu. Artinya sesungguhnya tidak ada takdir yang baik dan yang buruk. Tetapi kenyataannya, Ustadz, ada di tengah masyarakat kita kita selalu mendengar takdir baik dan takdir buruk. Tetapi ketika kita mendengarkan penjelasan tadi, semuanya kalau kita ridho, insya Allah tidak ada takdir baik, takdir buruk. Nah, mengapa ada di tengah-tengah masyarakat itu anggapan ada takdir baik dan takdir buruk itu, Ustadz? Terima kasih, Ustadz.
Terima kasih, Pak. Ustadz Abdul Somad mungkin yang bisa menjawab. Takdir baik, takdir buruk itu sebenarnya seperti apa? Akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku apa itu iman, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril. Ya. Lalu Nabi menjawab, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadari khairihi wa syarrihi. Percaya kepada takdir, khairihi baik, syarrihi dan tidak baik. Ada takdir baik dan ada takdir tidak baik. Itu berdasarkan hadis ini yang disebut dengan hadis Jibril. Karena Jibril bertanya tentang 4, iman, Islam, ihsan, dan amaratus sa'ah, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Lalu kemudian kalau kita lihat baik dan buruk menurut siapa? Bukankah semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu baik? Ya. Bisa kita lihat dalam doa Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Nabi Yusuf mengalami fitnah yang luar biasa, lalu apa kata Yusuf? As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Penjara lebih aku sukai daripada ajakan-ajakan mereka. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fastajabna lahu. Kami kabulkan permohonan Yusuf. Terkabulnya doa itu menurut kita baik, tapi masuk penjara, sepakat kita semua bahwa masuk penjara itu tidak baik. Betul. Tapi Yusuf memilih untuk masuk penjara daripada mengikuti keinginan-keinginan yang ada di antara yang di luar. Kenapa? Karena perempuan-perempuan itu menginginkan Yusuf. Lalu kemudian imra'atul azizi turawidu fataha, sampai istri Aziz itu mengejar Yusuf. Lalu kemudian perempuan-perempuan itu qata'na aydiyahunna, mereka memotong buah sampai memotong tangan-tangan mereka, dan mereka menyebarkan fitnah, hoax di tengah masyarakat. Maka bagi Yusuf, as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih, lebih baik aku masuk ke dalam penjara, kata Yusuf. Lalu Allah katakan fastajabna lahu, kami kabulkan permohonan Yusuf. Jadi sebenarnya baik menurut siapa dan tidak baik menurut siapa, prasangka kita mengatakan tidak baik, maka yang kita mintakan kepada Allah adalah berikanlah aku yang baik menurut Engkau ya Allah. Satukanlah keinginanku dengan keinginan Engkau. Ketika bersama bertemu keinginan kita dengan keinginan Allah, maka itu disebut dengan taufik. Selalu kita katakan semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan bersama kita pula ada Ustadz yang sudah mendapatkan taufik itu, yaitu Ustadz Taufikur Rahman. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Baik, sudah terjawab ya Pak Hendri ya. Saya persilahkan lagi, masih ada kesempatan yang mau bertanya, angkat tangan lagi boleh Bapak Ibu, angkat tangan. Ibu ya? Ya Ibu silakan. Ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz Al-Mukarram, Ustadzuna Abdul Somad dan Ustadz Taufikur Rahman. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak kita yang masih kecil bagaimana menerima takdir yang tidak sesuai dengan harapannya. Karena kita bisa melihat bahwa misalnya yang dewasa sendiri aja sulit menerima kenyataan, bagaimana kita mendidik yang kecil itu bisa menerimanya. Contohnya meninggalnya salah satu anggota keluarga, contoh kecilnya. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus sekali nih. Ustadz Taufikur Rahman mungkin yang sekarang bisa menjawab. Sepat gabus lelek, cepat bagus tidak bertele-tele. Ya betul. Ya, di Quran surat keempat, juz keempat ayat ke-9, di mana perihal pendidikan kepada anak Allah sudah wanti-wanti sejak jauh-jauh hari. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hai para orang tua, hendaknya kamu ada rasa khawatir. Lautaroku, sekiranya di belakang mereka, min khalfihim, di belakang mereka, meninggalkan dzurriyyatan di'afah, anak-anak yang lemah. Lemah SDM-nya, termasuk juga lemah imannya. Nah, ini perihal mengajarkan kepada mereka untuk hal takdir. Bapak Ibu rahimakumullah, makanya dari sejak dini, bagaimana menanamkan keimanan kepada mereka.
Walaupun nanti ya penjelasan luasnya termasuk contoh hal yang ibu tanyakan. Al-Imam Ghazali mengibaratkan bagaimana menanamkan keimanan kepada anak-anak kita, di mana ikan yang hidup di dalam lautan. Jadi walaupun habitatnya air asin, tapi karena ikannya hidup, maka mohon maaf, tetap ikannya tidak berasa asin. Padahal habitatnya adalah air asin. Setelah ikan kita ambil dapat dipancing, matilah ikannya. Nah kemudian masukkan ke dalam wadah. Tidak usah banyak-banyak garamnya, setengah sendok teh saja. 5 menit itu ikan direndam, ada air garam, lantas digoreng sama ibu, dimakan, maka pastilah berasa asin. Betul Bang Ibu? Betul. Ya. Nah, ini maksudnya termasuk menanamkan perihal tadi yang Ki Uwais jabarkan, perihal pertanyaan Jibril kepada Rasulullah 6 hal. Makanya kalau melihat redaksinya waktu minu bi qadari khairihi wasarihi, baik yang baik maupun yang buruk. Nah, ketika sudah ditanamkan dari sejak dini seperti itu, nah ini yang memang kita kadang-kadang rada-rada lupa Bapak Ibu menanamkan kepada mereka perihal iman kepada takdir baik dan buruk. Ketika ada orang tua kamu, kakek kamu meninggal dunia, nah penjabarannya boleh dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Nah, kamu beriman gak kepada Allah? Beriman Ibu. Ketika kita beriman, gak mungkin Allah menerima keimanan kamu kalau belum diuji keimanan kamu. Mana? Diuji dari segi apa? Rasa khawatir, kurang harta, termasuk orang yang kita cintai meninggal dunia. Gimana cara nerimanya? Allah mengajarkan, nak, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Termasuk diri kita pun, nak, Allah mengambil nyawa kita dengan begitu mudah. Nah, cuma tambahkan, nah, di saat ada musibah begini, Nabi mengajarkan, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikan balasan pahala terhadap musibah yang aku alami ini, akan tetapi berikan ganti yang lebih baik lagi daripada musibah ini. Ke rumah mertua, nenteng colenak, duduk di taman bersama tamu. Orang tua yang sayang sama anak, bekali mereka iman dan ilmu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Taufikur Rahman. Baiklah, Ustaz Abdul Somad, boleh kita masuk pada doa sebelum kita tutup majelis ini? Silakan Ustaz. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang salih dan salihah. Allahumma ja'alna radina liqada'ik. Jadikan kami orang-orang yang ridha menerima takdirmu ya Allah. Allahumma qasim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik. Tanamkan rasa takut dalam hati kami sehingga dengan rasa takut itu menghalangi kami dari segala perbuatan dosa dan maksiat ya Allah. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Tanamkan rasa taat dalam hati kami, dengan ketaatan itu kami mendekatkan diri dengan amal ibadah kepadamu ya Allah. Wa minal yaqini ma yuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Tanamkan keyakinan dalam hati kami, dengan keyakinan itu terasa ringan segala musibah yang kami terima di dunia ini ya Allah. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan amal soleh untuk kami. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kalaupun kau takdirkan kami mesti mati, maka jadikanlah kematian itu membuat kami berhenti dari segala perbuatan dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Abdul Somad untuk tausiahnya. Ustaz Taufikur Rahman, terima kasih untuk ilmu-ilmunya, insyaallah bisa bermanfaat untuk kita. Semoga puasa kita hari ini juga diberikan kekuatan dan juga pahala yang berlipat ganda. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.